Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadan Aulia Rambe akan memaparkan tugas makalah Hukum sebagai Sarana Rekayasa Masyarakat. Yang pertama itu latar belakang. Banyak teori hukum yang mengajarkan bahwa hukum harus stabil, tetapi tidak boleh diam atau kaku. Sepintas kelihatannya pernyataannya tersebut saling bertentangan satu sama yang lain, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan. Karena demikianlah salah satu fase hakiki dari hukum, di mana satu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian dan prediktabilitas sehingga dia harus stabil. Tetapi di lain pihak hukum haruslah dinamis sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia. Oke, kita masuk ke pembahasan. Pembahasannya itu teori hukum sebagai sarana perubahan. Roscoe Pound adalah ahli hukum pertama menganalisis jurisprudensi serta metodologi ilmu-ilmu sosial. Hingga saat itu, filsafat yang telah dianut selama berabad-abad dituding telah gagal dalam menawarkan teori semacam itu. Fungsi logika sebagai sarana berpikir semakin terabaikan dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh Langdell serta para koleganya dari Jerman. Pound menyatakan bahwa hukum adalah lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial. Hukum secara bertahap telah menggantikan fungsi agama dan moralitas sebagai instrumen penting untuk mencapai ketertiban sosial. Menurutnya, kontrol sosial diperlukan untuk melestarikan peradaban karena fungsi utamanya adalah mengendalikan aspek internal atau sifat manusia, yang dianggapnya sangat diperlukan untuk menaklukkan aspek eksternal atau lingkungan fisikal. Lalu ada konsep hukum Roscoe Pound tentang Law as a Tool of Social Engineering. Law as a Tool of Social Engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan merekayasa dalam masyarakat. Dalam istilah ini, hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi Law as a Tool of Social Engineering yang merupakan inti pemikiran dari aliran pragmatik legal realism itu, oleh Mokhtar Kusuma Atmaja, kemudian dikembangkan di Indonesia. Menurut pendapat Mokhtar Kusuma Atmaja, konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada di Amerika Serikat, tempat kelahirannya. Alasannya, oleh karena itu, lebih menonjolnya perundangan-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia atau walau jurisprudensi memegang peranan pula, dan ditolaknya aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan faham legisme yang banyak ditentang di Indonesia. Sifat mekanisme itu nampak dengan digunakannya istilah tool oleh Roscoe Pound. Itulah sebabnya mengapa Mokhtar Kusuma Atmaja cenderung menggunakan istilah sarana daripada alat. Di samping disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi tersebut dikaitkan pula dengan filsafat budaya dari Northrop dan policy oriented dari Loswell dan McDougall. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaruan itu dapat berupa undang-undang atau jurisprudensi atau kombinasi keduanya. Seperti telah dikemukakan di Indonesia, yang paling menonjol adalah perundang-undangan. Jurisprudensi juga berperan namun tidak seberapa. Yang ketiga itu ada teori hukum pendukung atau penunjang atas teori hukum yang merekayasa masyarakat atau Law as a Tool of Social Engineering. Adapun yang menjadi penunjang atau pendukung atas teori hukum yang dapat merekayasa masyarakat atau Law as a Tool Social Engineering yang dikemukakan oleh Roscoe Pound adalah teori tentang efektivitas dan validitas hukum, di mana menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum sebagai bahwa orang-orang benar-benar membuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.
Baiklah, saya akan menjelaskan yang terakhir itu kesimpulan dari makalah yang telah saya buat ini, yaitu Law as a Tool of Social Engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh Horace Coppon, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat. Dalam istilah ini, hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Teori tentang perubahan sosial dalam hubungannya dengan sektor hukum merupakan salah satu teori besar dalam ilmu hukum. Hubungan antara perubahan sosial dengan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum. Sementara di pihak lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial atau sarana merekayasa masyarakat atau social engineering. Pendapat yang diuraikan mengenai rumusan-rumusan dan penggolongan-penggolongan dalam social engineering Ross Coppon dapat diibaratkan bahwa hukum dianggap sebagai insinyur dalam mengungkapkan dasar-dasar pembaruan dalam masyarakat dan menggerakkan kemana masyarakat akan diarahkan serta bagaimana masyarakat diatur. Jadi hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masyarakat. Adapun yang menjadi penunjang atau pendukung atas teori hukum yang dapat merekayasa masyarakat atau law as a tool of social engineering yang dikemukakan oleh Horace Coppon adalah teori efektivitas dan validitas hukum, di mana menurut Hans Kelsen, jika berbicara efektivitas hukum dibicara pula tentang validitas hukum. Jadi sekian pemaparan tentang hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat dari saya. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.